شفاء. Warahmatullahi wabarakatuh. Santai aja ya. Oh, ini mah ya, mainan lah, lagi mainan. Sersan serius tapi santai. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Baik rekan-rekan sekalian, kita lanjutkan pembelajaran kita. Minggu kemarin kita sudah belajar bahasa Arab dari Al-Quran surat Al-Fatihah. Sekarang surat An-Nas. Biar tujuannya kita ini memahami ya. Ketika imam ataupun kita baca surat itu, kita memahami, mengena maknanya itu. Sudah surat An-Nas, surat An-Nas. Coba kita baca dulu bareng-bareng ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Baik, kita mulai. Ayat pertama diawali dengan kata Qul a'udzu. Qul a'udzu bi rabbin nas. Qul. Nah, ini ada kalimat qul. Artinya apa di situ? Katakanlah. Katakanlah, ini kira-kira sedang mengerjakan, akan mengerjakan, atau sebuah perintah. Sebuah perintah. Katakanlah, kan itu. Sebuah perintah. Ya. Minumlah, makanlah, tidurlah. Nah, ini katakanlah. Nah, ya. Kata dasarnya apa Ustaz? Kul itu. Baik. Jadi ini perintah. Sedangkan perintah dalam bahasa Arabnya, kata perintah ataupun pekerjaan yang menunjukkan sebuah perintah namanya fi'il amr. Ya, pokoknya kalau di dalam Al-Qur'an ada kata katakanlah. Ya, tobatlah. Nah, itu namanya fi'il amr. Apa sih fi'il amr nanti itu mah? Pokoknya itu fi'il amr, apa itu perintah gitu aja. Ya. Fi'il amr. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Wahai orang yang beriman, bertobatlah. Nah, tobatlah berarti itu fi'il amr. Kulu wasrobu, makan, minumlah. Itu namanya perintah. Fi'il amr. Ya. Kul, katakanlah. Kenapa ini bisa jadi kul? Awalannya dari mana? Dari qala yaqulu. Qala yaqulu. Perintahnya kul. Qala yaqulu kul. Qala Rasulullah. Nah, ini dari awal satu kali. Kul. Boleh tidak ini
ini kan Al-Qur'an nih, boleh tidak digunakan dalam kehidupan sehari-hari? Boleh. Ya. Contoh kehidupan sehari-hari. Nah, ini contohnya. Kul. Katakanlah. Ya Ahmad. Ya. Aina baituka. Misalkan. Katakanlah wahai Ahmad, di mana rumahmu? Boleh. Kul, katakanlah. Ya. Jadi kalau ada orang bilang Qul a'udzu birabbin nas. Oh, kita udah paham. Gitu. Ya. Pertama urutannya dia menggunakan fi'il amr sebagai perintah. Yang kedua berawal dari kata qala yaqulu kul. Fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr. Dalam kehidupan sehari-harinya, Qul ya Ahmad aina baituka. Gitu. Kemudian, ini udah belum paham ya? Pokoknya Qul ini apa? Fi'il. Pokoknya di dalam Al-Quran setiap ada yang perintah-perintah itu masuk ke dalam fi'il amr. Terus a'udzu. A'udzu, aku berlindung. Ya, aku berlindung. Ini kalimat ini khusus untuk Allah aja. Khususon ya. Hanya untuk Allah. Ya. Nggak boleh kepada yang lain. Khusus. Khususon lillah, hanya untuk Allah saja, nggak boleh. Asal katanya dari kata ada aza ya'uzu, ya, aza ya'uzu uz. Ini termasuk mana? Yang depan, yang tengah, apa yang belakang? Yang tengah. Ya, ini ada a-nya di sini. Kenapa a ini domirnya ana nanti ya? Nanti kita belajar. Pokoknya a'udzu ini masuk ke dalam fi'il mudhari. Ya. Apa cirinya? Ketika ada terjemahan mengatakan akan atau sedang, nah ini berarti masuk ke dalam fi'il mudhari. Ya. Jadi ini fi'il mudhari. Jadi fi'il mudhari itu sebuah pekerjaan ya, yang menerangkan pekerjaan itu akan dilakukan ataupun sedang atau terus-terusan. Ya, atau berkesinambungan. Ini a'udzu ini berkesinambungan. Katakanlah a'udzu, aku akan selalu berlindung, gitu maksudnya. Kalau aza ya'udzu kita tambahin ba ya. Aza ya'udzu bi. Aza ya'udzu bi. Ada bi-nya. Jadi dalam bahasa Arab kita harus kadang ada tambahan. Aza ya'udzu uz, ini fi'il mudhari'nya, fi'il amrnya uz. Berlindunglah. Uz billah, berlindunglah kepada Allah.
Kul a'udzu. Nah, ba-nya ini tambahan ya. Kul ada ya'udzu bi, ada ba-nya. Bi rabbin nas. Ya, artinya kepada Rob, kita udah tahu kemarin ya, Rob dalam Rabbul Alamin. Kemudian ada kalimat An-nas. Sini. An-nasu. An-nasu apa? Manusia. Ini jamak manusia. Kita nih manusia. Tunggalnya al-insan. Tunggalnya adalah al-insan. Manusia banyak, satu orang namanya al-insan. Haula innas. Hadza haula innas. Ini manusia semua. Tapi dalam bahasa Arab itu kalau tunggal, misalnya gini, siapa orang ini, enggak menggunakan al-insan. Man hadzal insan. Nah, ini dalam bahasa Arab agak asing. Tapi menggunakan gantinya syakhsun. Yang biasa dalam percakapan namanya syakhsun. Syakhsun. Siapa orang ini? Man hadzal syakhs. Siapa orang ini? Jadi nggak pakai man hadzal insan, tapi syakhsun. Nah, kalau manusianya pakai annas gitu. Ya, jadi kalau dalam percakapan misalkan haula innas, ya, ini seluruh manusia. Tapi kalau satu hadzal syakhsun, hadza syakhsun, ini seseorang. Ya, hadza syakhsun, ini seseorang yang aku kenal misalkan. Gitu ya. Qul a'udzu birabbin nas. Misalkan annasu mukhtalifun ya fi hadzal alam. Nah, kita gunakan yang kemarin ya, bahasa apa? Surat Al-Fatihah kan, Rabbil alamin ya. Annasu mukhtalifun fil alamin misalkan. Manusia itu berbeda-beda di alam ini. Nah, kan bisa. Anas itu berarti jamak dari Insan. Tapi kalau dalam percakapan satu orang itu pakainya syakhsun. Enggak pakai misalkan siapa ini man hadzal insan, enggak, tapi man hadza syakhsun. Gitu. Ya. Betapa kayanya ya bahasa Arab ya. Iya. Manusia itu banyak. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Malikin nas. Ini ayat pertama ya, udah ya. Sekarang malikin. Nah, sebelum ayat kedua Ya. itu kan yang kul tadi fi'il amar, Ya. a'udzu fi'il mudhari. Kalau bi-nya itu harfu jar bukan ya? Iya, harfu jar. Harfu jar ya. Birabbin nas harfu jar. Itu membuat akhirnya robinya jadi kasroh dan anasnya jadi kasroh ya. Iya. Kasroh ini, anas kasroh ini bukan karena ini ya. Bukan karena bi-nya. Iya, dia apa kemarin? Mudhofun ilaih. Ada rob dengan nas. Oh iya. Ada kedua kalimat yang berbeda kemudian jadi satu makna robin nas. Iya. Nggak jadi ingat. Nah, gitu. Ya. Ada yang uzubi. Harus pakai bi. Kalau kita menggunakan kalimat aza ya a'udzu bi, tambahkan bi.
Malikin nas. Ma-nya nggak panjang kan? Maliki ya. Ma-nya pendek. Pendek ya. Berbeda dengan maliki yaumiddin kemarin. Kalau kemarin panjang, maliki yaumiddin. Beda. Kalau malik pendek itu artinya raja. Malik ya. Ana malik gitu kan. Saya raja. Gitu. Kalau ana malik, ya itu saya raja. Kalau ana malik, berarti saya memiliki. Ya. Kalau maknya panjang, memiliki. Hadal ana malik hadal kolam. Saya yang punya kolam ini, misalkan, yang punya pulpen ini. Pemilik. Panjang. Kalau malik pendek berarti dia seorang raja. Malik. Isim Ustaz ya, malik isim ya. Isim ya. Dari kata apa? Amlik, malaka yam liku. Ya. Ini di dalam surat Ajin ada kan tadi? Ana la amliku lakum darraw wala naf'an gitu. Ya, coba lihat surat Al-Jin yang kita baca. Kul inni la amliku lakum darraw wala rasyada. Kul tuh, coba ya. Kul apa kul? Katakanlah. Ini sesungguhnya saya. La apa la? Tidak. Amliku dari kata malik. Memiliki. Sesungguhnya aku ini tidaklah memiliki atas kalian dorro wala rosyada. Nah, jadi kemadorotan walaupun atau kesesatan ataupun petunjuk gitu. Jadi yang ngasih petunjuk itu apa? Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Katakanlah wahai Muhammad gitu ya. Gitu. Amlik dari kata malaka yamliku ya. Malaka yamliku. Jadi awalnya kan gini nih. Malaka yamliku ya. Malaka yamliku. Nah, yang tadi kan dalam kul ini la amliku nih, masuk ke dalam fiil apa? Fiil mudhari. Jadi kalau mau susunannya itu mudah. Yang pertama fiilnya fiil ma, yang tengah fiil mudhari, yang pinggir fiil amr, amliku. Gitu, fiil amr ya. Amr. Nanti kita kalau ini sudah nahul wadinya sudah selesai, kita belajar ke tasrif ya. Bentar. Biar kita paham kok bisa begini. Malaka yamliku. Ya. Amarnya amliku kan? Iya. Amarnya apa tadi? Amlik. Oh sama ya, secara penulisan. Iya, amlik. Tapi amar itu biasanya belakangnya kasroh ya. Kasroh. Jazm, sukun. Ya, sukun. Kul, katakanlah. Isyrab gitu ya. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Kalau mau ditelusuri maknanya, tafsirannya ini banyak sekali. Faidah-faidahnya ya. Tapi kita kan sebatas bahasa. Yang penting ketika orang baca dalam sholat, kita pahami. Oh maksudnya begitu.
kedua pun ini kaidahnya mudah benar juga satu. Maliki malikin nas ya. Malikin nas. Rajanya manusia. Baik, sekarang kita nahul wadihnya ya. Ini sudah mau saya hapus ya. Wah, itu emang jok saya begitu. Baik, buka di halaman 9. Kemarin karena saya ada kegiatan jadi tidak bisa ini ya, all out. Maksudnya nggak bisa semuanya saya ini kan, insyaallah. Pertama al-jumlatul mufidah. Al-jumlah. Jumlah itu susunan kalimat yang sempurna gitu. Al-jumlatul mufidah. Susunan kalimat yang sempurna. Al-amsilatu, contoh ya. Ada emang? Oh, biar ada kalau ya kucing nggak mau masuk. Jadi baunya khas gitu. Jadi dibenci sama kucing. Di pet shop ada itu. Bagian benci kucing. Ada obat yang suka, ada obat yang gitu ya. Yang udah kucingnya kelewatan, udah berat sembarangan, udah kelewatan. Baik, ini ada al-jumlatul mufidah. Yang pertama contoh itu al-bustanu jamilun. Taman itu bagus. Asyamsu toli'atun, matahari terbit. Kita terjemahkan dulu ya. Syamma aliyun wardah. Syamma mencium, ya, mengendus gitu. Si Ali wardatan mawar. Toli'ah apa tuh? Toli'ah. Terbit. Nomor 4, Qotofa Muhammadun zahrotan. Qotofa memotong, Muhammad, jadi Muhammad memotong ya, zahrotan bunga. Atau memetik bisa. Wardah itu wardah kosmetik. Apa? Mawar. Sama mengendus atau mencium gitu ya. Jadi, wangi enggak nih gitu. Wangi enggak? Iya, wangi enggak? Ali mencium mawar itu. Qotofa memetik. Muhammad memetik zahrotan, bunga.
Ya'ishu samaku. Ya'ish samaku. Ikan. Samak itu ikan. Ikan hidup fil ma'i di air. Di dalam Ikan hidup di air. Yaksurun nakhil fi Misr. Nakhil itu apa? Palem. Pohon palem banyak di Mesir. Jadi palem, pohon palem. Yaksurun nakhil, banyak palem gitu kan. Palem. Itu kan pohon palem ya di Mesir. Baik. Al-bahsu pembahasan. Pembahasan. Saya rangkumin dulu ya, sebelum terjemahan nanti takutnya lama. Jadi jumlah mufidah itu ya, jumlah atau kalimat yang sempurna, yang kalimat itu kita paham. Kalimat itu paham dan terdiri dari dua kata. Kalau satu kata nggak paham, kalau satu kata nggak paham. Ya misalkan kita mengatakan al-bustanu aja nih. Al-bustanu. Atau apa tadi bustan? Taman. Kenapa taman? Ya taman, nggak tahu kenapa taman, kan itu. Ya ini kita paham nggak? Taman nih, taman. Tapi ketika kita mengatakan al-bustanu jamilun, nah baru kita paham, oh maksudnya taman itu bagus gitu. Nah ini berarti jumlah mufidah yang kita paham dan terdiri biasanya dari dua kata, begitu ya. Dua kata ataupun lebih bis boleh. Nah, kalau lebih kata kan lebih bagus, kita lebih paham lagi. Asyamsu, apa asyamsu? Gitu kan. Asyamsu apa asyamsu? Matahari. Kenapa matahari? Terbelah. Jadi nanya lagi kan. Tapi asyamsu toliatun. Matahari itu terbit. Nah, kita paham. Atau syamma Ali. Itu. Ali mengendus apa? Nah, si Ali mengendus apa? Nggak jelas apa kopi gitu kan atau apa. Nah, wardatan. Oh, si Ali mengendus bunga mawar. Berarti itu. Jadi kita paham. Nah, itu disebut dengan jumlah mufidah. Jadi ketika kita ngomong orang paham, nah, berarti jumlah mufidah. Begitu. Tapi kalaupun misalkan dua kata atau terdiri dari dua kata ataupun lebih, belepotan dan nggak paham, itu bukan jumlah mufidah. Kolam, buku, atas, meja. Paham? Lebih kan dari dua kata kan? Misalkan pulpen, buku, meja, atas. Nah, kita nggak paham. Nah itu walaupun banyak kata tapi nggak tersusun, maka bukan jumlah mufidah. Kalau tersusun buku di atas meja, berarti kita paham. Nah begitu. Maka disebut dengan jumlah mufidah. Nah, dibuka dulu, ini ada kaidahnya yang kotak itu. Halaman 10. Al-qaid. Qaidah itu artinya rumus, fondasi ya. Qaidah itu rumus. Nah, ini kita patokannya ini. At-tarkibu susunan.
Tulis susunan tarkib itu. Ya. Alladzi yang yufidu faidatan tamatan. Yufidu memberikan pemahaman ataupun faidah, ya. Faidatan tamatan, pemahaman yang sempurna. Yusamma jumlatan mufidatan, disebut dengan jumlah mufidah, namanya jumlah mufidah. Yusamma disebutkan. Ya, yusamma disebut dari kata isim kan, isim itu kan nama. Sama yusamma berarti disebut. Yusamma disebut jumlah mufidah. Wa yusamma aidon, wa yusamma disebut aidon juga kalaman atau disebut dengan kalam. Kalau dalam bahasa Arab, kalam itu kalam ya, itu kalimat ya dalam bahasa Arab itu. Kalimat. Apa? Ya benar, kalimat. Aidon juga. Qala Aidon berkata juga. Ya. Qala Aidon Abdullah bin Abbas kan berkata juga. Ya. Yang mengatakan iya, sama gitu. Nah, bedakan dengan bahasa Indonesia. Kalau kalam itu kalimat. Kalau kalimah itu kata. Ya. Jadi bahasa Arab itu kalau kalam itu kalimat, kalimat yang tersusun rapi. Tapi kalau kalimah itu kata, kata per kata. Itu penyerapan bahasanya kurang pas kali tadi. Orang Indonesia nya. Iya. Bahasa Arabnya ketukar. Iya, ketukar. Bagian 2, al jumlatul mufidah, yang disebut dengan jumlah mufidah itu maksudnya. Yang disebut dengan jumlah mufidah itu qad tatarokkabu. Qad tatarokkabu. Yang tersusun dari dua kalimatain, dari dua kalimat. Ya, kalau kalimat ada huruf qad ketemu dengan fi'il mudhari itu artinya kadang-kadang. Terkadang susunannya itu dua kalimat. Wa qad tatarokkabu min aksar, terkadang juga banyak kalimat. Gitu. Ya, qad itu terkadang artinya. Tersusun dari dua kalimat. Dari aksar itu banyak ya. Videonya itu Pak puterin, lagi belajar saya. Oh. Waqad tatarakabu, dan terkadang tersusun
dari banyak atau ya banyak kalimat. Kalimat bukan 2 kalimat. Aksar itu banyak kalimat, kalimatain 2 kalimat. Wa kullu kalimatin, nah tiap kalimat, tiap kata itu. Wa kullu kalimatin, tiap kata. Ya. Fiha, wa kullu tiap. Wa kullu bid'atin dolalah, gitu ya. Yang kita sering dengar ya. Sebenarnya kita itu sering dengar kalimat-kalimat ini, tapi mengewejantahkan apa, mentransferkannya itu apa gitu. Kulu, bukan kulu ya. Kalau kulu makan Ustaz ya. Kalau nggak pakai tasjid, makan. Iya. Kulu, Kulu tiap. Kulu kalimatin, tiap kata, kalimah itu kata. Fiha, pada jumlah mufidah tersebut, maksudnya hanya itu kembali jumlah mufidah, atau pada kata tersebut bisa. Tu'addu, termasuk juz'an minha, bagian darinya, termasuk bagian darinya. Bagian juz, udah sampai juz mana, udah bagian surat apa gitu, juz ya. Ini maksudnya gimana nih, ini kan perkata, ini perkata, ini kalau sudah jadi jumlah mufidah nggak boleh dipisah-pisah, ini tuh jadi satu rangkaian, nggak boleh kita ngomong al-bustan al-jamil. Jadi al-bustan jamil itu sudah jadi satu rangkaian aja, ini sudah gitu, dan ini sudah termasuk ke sini, ini sudah termasuk ke sini, gitu maksudnya. Ya, bukan menjadi sebuah kata yang terpisah, tapi sudah menjadi satuan kata. Begitu. Ya itu kaidahnya ya. Saya kira cukup ya, nanti untuk penterjemahannya minggu depan aja, karena memang ini banyak tuh ya, sedikit-sedikit saja ya. Karena waktu juga terbatas begitu. Ya, mumet. Di tafakur nggak dapet ini. Ya, begitu. Tahunya jumlah mufidah, udah sempurna. Iya, oh gitu. Nggak ada, tapi nggak ada qaidnya kan? Ada qaidnya. Ada qaidnya. Ada khobar. Enggak, maksudnya jumlah mufidah itu apa maksudnya gitu. Enggak sedetail ini. Oh. Enggak sedetail ini. Baik, cukup ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup nanti dengan ini. Oh iya, nah, ini videonya di itu dulu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.